kami persilahkan Pak Hadi. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mau cek dulu suara terdengar di sana jelas? Bagus, Pak. Bagus, baik. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabi ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kita masih dipertemukan dengan nikmat kesehatan meskipun masih dalam pertemuan virtual ya. Ada beberapa yang saya kemarin ikuti musrembang yang secara offline. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang, Pak Arief, demikian juga yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, yang saya hormati pula para narasumber, ada beberapa kolega saya, Pak Dr. Mahdani, ya, Pak Saiful dan sebagainya. Ketemu kembali di acara ini, serta Ibu dan Bapak, peserta musrembang yang tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sebuah kehormatan dan kebanggaan saya bisa diundang di acara musrembang ini, satu momentum yang penting dan strategis saya pikir dalam pembangunan pemerintahan daerah ke depan. Ibu dan Bapak sekalian, saya izin untuk menyampaikan materi yang diminta. Sebentar. Apakah terlihat di sana? Punten, sudah tampil? Tampil. Ya, baik. Ini materi yang sebetulnya tadi sudah banyak dibahas ya oleh Pak Saiful ya dari BPS, karena memang ini sebetulnya data-data yang penting yang beliau sampaikan ya, dan memang BPS sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyampaikan data-data, karena sekali lagi bahwa kebijakan atau kita dalam merumuskan sebuah kebijakan harus berbasiskan pada data. Jadi ini pesan dari guru saya dulu, jangan bicara kalau tidak ada datanya begitu. Jadi ini memang penting untuk kita sebagai perencana pembangunan kemudian bisa memanfaatkan data yang dipublis oleh BPS. Baik, ya barangkali tadi sudah banyak hal yang disampaikan, tapi saya sedikit barangkali menambahkan ya terkait dengan strategi dan penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan memanfaatkan momentum recovery ekonomi. Ibu Bapak yang saya muliakan, bahwa memang kita sudah terasa hampir 2 tahun ya hidup dalam di tengah pandemi ini, walaupun ke depan kita harus bersiap-siap dengan menghadapi endemi ya. Ya, artinya herd immunity yang kemudian ya barangkali sekarang sudah kita rasakan sudah tidak mengerikan ya, waktu pada masa COVID Delta dan sebagainya. Meski ada Omikron, kemarin pun saya dan keluarga harus menerima takdir itu ya, harus isolasi mandiri. Rasa juga ya, aduh luar biasa itu, udah flu batuk, saya kira flu batuk biasa, tapi yang tenggorokan, yang radangnya itu yang terasa berbeda ya. Jadi kalau kita melihat bahwa secara global maupun secara nasional dan regional, saya pikir tadi sudah banyak disampaikan, ada satu perkembangan positif dari sisi ekonomi ya. Lembaga dunia, IMF dan Bank Dunia ini sudah memprediksikan di tahun 2022 ini ya lebih tumbuh positif ya. Tapi bagaimanapun resiko-resiko dan ketidakpastian selalu ada. Ya tadi disampaikan bahwa di tengah pandemi ini sendiri maupun sudah berubah ya sisi dalam bentuk Omikron. Kemudian yang kedua juga sekarang disibukkan atau kita juga harus hati-hati mengantisipasi apalagi pemerintah pusat ya terkait dengan konflik ya Rusia dengan Ukraina. Dan saya baru tahu ternyata Ukraina itu adalah negara nomor 2 pengekspor kedelai ke Indonesia. Apa atau tidak saya belum cek, tapi kayak kemarin lihat di koran kalau tidak salah di koran lokal online ya. Jadi kenapa kemarin juga sempat harga tempe dan tahu kemudian naik dan langka. Jadi bagaimanapun recovery ini harapan yang kita optimis ya ke depan, mudah-mudahan apalagi pemerintah sudah mulai mengurangi ya batasan-batas PPKM dan sebagainya. Dan kita bisa melihat memang akhirnya ini adalah apa yang dititipkan oleh Bappenas saat musrembang tahun kemarin. Ya memang ada suatu koreksi yang mau tidak mau dampak pandemik ini sangat luar biasa ya. Jadi ini tentunya sangat berbeda Ibu Bapak sekalian ketika dengan krisis moneter. Kalau 97 ya itu lebih kepada masalah krisis nilai tukar rupiah
maka yang paling berdampak adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat tukar, terutama yang import ya, yang kemudian juga berkaitan dengan impor konten ya. Ini perusahaan-perusahaan besar biasanya ya, yang mereka masih mengandalkan import itu. Tapi ketika pandemi COVID di 2020 yang mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret itu adalah berkaitan dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Maka tadi Pak Saiful katakan itu sangat terpuruk. Kenapa? UMKM dulu barangkali sebagai jargon ya, tahan krisis gitu maksudnya ya. Karena UMKM tidak menggunakan barang impor, tidak menggunakan dolar kan begitu. Tapi ketika pandemi kemarin ya, di mana mobilisasi masyarakat kemudian dihentikan ya, maka semuanya terkena, termasuk UMKM. Ya, jangan jauh-jauh lah barangkali anak-anak kita yang biasa sekolah kemudian diliburkan, maka banyak warung-warung yang kemudian di sekolah kemudian tutup dengan sendirinya kan begitu, karena tidak ada apalagi istilahnya kondisi yang memungkinkan mereka untuk berbisnis dan sebagainya. Belum lagi PPKM yang mulai pada level tertentu yang membatasi konsumen ya, sebagainya juga demikian terasa betul. Nah, dalam perjalanan 2 tahun ini ya mudah-mudahan kita berdoa ya ke depan lebih baik lagi ya, sehingga harapan 2002 ini merupakan tahun recovery atau tahapan untuk pemulihan ekonomi ya. Nah, kemudian tadi sudah juga disampaikan dampak yang kemudian kita lihat bahwa memang butuh ada sebuah transformasi ekonomi yang kemudian kita harapkan ya tidak lagi mengandalkan pada hal-hal yang sifatnya klasik dan sebagainya ya, artinya dari sisi kemudian ketergantungan sumber daya alam ya, bagaimana meningkatkan daya saing manufaktur ya, apalagi tadi dikatakan kota Tangerang ini kita lihat ya seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi memang tadi sampaikan Pak Saiful bahwa pertumbuhan kota Tangerang ini kalau melihat dari sisi ini ya memang cenderung turun ya. Dan ini di bawah LPE nasional dan LPE Provinsi Banten ya. Artinya di sini kalau kita lihat yang warna hijau ini ya. Maaf, betul ya, ini kan bawah ya kalau lihat itu. Nah, kemudian kontribusi memang ini juga kita perhatikan ya. Ternyata kontribusi PDRB Kota Tangerang terhadap Banten ini juga lumayan ya, cukup besar ya. Artinya hampir seperempatnya. Tapi melihat kecenderungan yang turun juga. Ya. 26% di tahun 2017 ya. Di akhir 2021 itu kemudian mencapai 22,50%. Ya, jadi ini kita lihat ada apa yang kemudian kontribusi Kota Tangerang ini terhadap Provinsi Banten. Nanti barangkali Pak Saiful bisa lebih jelas ya, karena ini BPS yang kemudian merilisnya. Nah, saya mengadopsi juga apa yang disampaikan karena ini saya kemarin tanyakan panitia belum dapat ya, karena berkaitan dengan masalah ya saya tadi malam oleh Hostilah kemudian mengirimkan. Kalau apa yang tadi disampaikan Pak Saiful, saya ingin menambahkan sedikit Pak Saiful ya, mudah-mudahan ini bisa saling melengkapi. Tadi sudah sampaikan memang kecenderungan dari, kan kita katakan leading sektor ya, ada 5 yang kemudian kita lihat bahwa industri pengolahan ini memang masih mendominasi. Kalau dibuat rankingnya lah gitu ya, ini masih ranking 1. Tapi kecenderungannya kemudian semakin menurun. Ya. Kemudian ranking 2 itu awalnya adalah transportasi dan pergudangan. Ya, tapi di akhir kemudian perdagangan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah masih bertahan di perdagangan besar, ya kemudian menjadi ranking 2. Tapi kita lihat di 2021 saja, ranking pertama pengolahan, kemudian kedua perdagangan, ketiga informasi dan komunikasi, kemudian ini kalau kita ambil 5 besarnya ya. Artinya apa? Kalau kita melihat dari 5 besar ini, kalau kita hitung dari yang 100 semuanya, maka walaupun saya lihat juga komposisinya makin menurun juga ya, dari 82,30% menjadi 77,60%. Nah, ini artinya ini yang menjadikan pusat pertumbuhan dari ekonomi Kota Tangerang. Tadinya saya ingin komparkan dengan istilahnya penyerapan tenaga kerjanya. Ya, meski tadi sempat dimunculkan apakah itu ya karena tadi saya nggak mendapatkan data langsung ya untuk Kota Tangerangnya, tapi saya melihat data yang dirilis di websitenya itu bulan kemarin terakhir untuk pengangguran sebagainya. Ya. Nah, artinya Bapak sekalian tentu nanti dari pemerintah Kota Tangerang ini harus perlu istilahnya memetakan ya dari kondisi yang terjadi pada saat ini ya, sektor mana yang kemudian memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kota Tangerang. Tadi sudah dari tahun ini kan perjalanan dari 2010 ya, kalau saya ambil dari data Pak BPS Banten ya, 2010
kemudian 2015 sampai 2021. Berarti ini perjalanan panjang, ya disebut transformasi barangkali, tapi ya mungkin kalau itu harus jangka panjang lebih jauh dari itu ya. Ini kita lihat bahwa sektor yang kontribusi besar adalah sektor industri pengolahan. Ya, tentu nanti juga akan kita lihat dampak besar sektor mana yang memiliki dampak penyerapan tenaga kerja, ini yang datanya nanti harus muncul juga ya. Kemudian berkaitan juga kita tidak lepas ya bahwa stabilitas harga dan ketahanan pangan ya, terutama ini dibangun dari sektor pertanian ya, walaupun share-nya sangat kecil, tapi saya pikir ketahanan pangan bagi sebuah daerah sangat penting ya. Ya, artinya kalau tadi lihat dari itu akan berdampak pada inflasi ya. Makanya ini penting juga untuk memetakan barangkali ya, dari pengalaman-pengalaman kita selalu dihadapkan pada sebuah kelangkaan terutama makanan-makanan atau barang-barang sembako, maka tentunya pemerintah daerah atau melalui tim pengendali inflasi daerah ya, itu punya satu mapping atau peta berkaitan dengan rantai pasok dan rantai distribusi, mulai dari konsumen, dari produsen ya sampai kemudian ke konsumen. Ya, sehingga kita bisa lihat kalau dalam sebuah riset yang pernah saya lakukan itu dengan BI, itu margin mana sebetulnya yang menguntungkan, yang paling banyak mengambil, maksud saya begitu ya. Ini juga harus dikatakan, apalagi di tengah pandemi ini sebetulnya kita bisa memotong ya dari mulai produsen untuk petani kepada konsumen seperti itu. Kemudian sektor mana yang berperan besar dalam pemulihan pasar komoditas ya. Nanti juga akan terlihat unit usaha mana yang paling, ini UMKM tentunya ya, yang terdampak akibat pandemi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat ya, sehingga mereka tidak bisa mobile ya menghadapi maka sekarang dengan istilahnya UMKM dengan era digital dan sebagainya ya, sekarang konsumen lebih banyak bisa memilih ya, tidak harus datang dan sebagainya ya. Saya pikir ini saja. Nah, kalau kita melihat potret pengangguran ya juga sudah tadi banyak disampaikan oleh Pak Saiful ya. Jadi ini ada yang menarik Ibu dan Bapak sekalian ya. Kalau kita petakan secara menyeluruh dari sisi tingkat pengangguran terbuka ya. Ya tadi secara data lebih detail mungkin Pak Saiful, tapi saya melihatnya adalah ketika saya mengikuti beberapa tahun ya, 2 tahun lah paling tidak ya dengan Bappenas ya. Ada sebuah kajian tentang evaluasi kinerja pemerintah daerah EKPD, itu ada sebuah tipologi yang sama ya. Jadi di Jawa itu baik Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bicara tentang pengangguran itu ada di wilayah daerah-daerah industri. Ya, buktinya Pak, kita lihat walaupun mungkin Tangerang tidak yang terbesar ya. Ternyata ini ada Kabupaten Serang, Kota Cilegon, ya. Nah ini waktu Kota Serang kalau kita lihat perdagangan sebetulnya ya, tapi Tangerang masuk di sini, ya seperti itu. Nah kalau kita itu satu ya. Kalau tambahnya ini saya sempat kemarin kenapa dirilis nanti bisa dijelaskan juga Pak Saiful ya, yang menggunakan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas ya, itu kan ada 2 kali rilis ya di bulan Februari dan Agustus ya. Makanya Agustus itu yang kemudian sampelnya besar ya, yang kemudian secara proporsional itu bisa memotret kabupaten kota, tapi di triwulan di Februarinya tidak ya. Saya kemarin sempat tanyakan ke Pak Indra, Pak Saiful ya memang seperti itu. Jadi bergantian dengan survei Susenas yang dilakukan untuk melihat kemiskinan katanya. Jadi nggak mungkin bersamaan dengan sampel yang banyak, maka di Maret yang itu adalah sampel kemiskinan ya, atau survei untuk masalah kemiskinan, yang Agustus di Sakernas untuk memotret tingkat pengangguran terbuka. Ya. Nah tadi juga sempat disinggung ya, ini ya memang Banten ini kejar-kejaran ya. Kalau sebut dengan prestasi, tapi prestasi yang tidak enak gitu. Dulu sebelum krisis, sekarang kemarin terakhir di 2021 kok salah Riau ya, ranking pertama untuk TPA, TPT maksud saya ya, tingkat pengangguran terbuka. Tapi bagaimanapun sebelumnya kalau tidak, misalnya nanti kan ada rilis di bulan bulan Agustus dan bulan Februari ya. Entah nanti yang Februarinya kita yang pertama atau Agustusnya yang kita yang kedua ya, dengan Jawa Barat selalu begitu. Ya. Jadi dan selalu yang dimunculkan adalah ya tadi mungkin ada perubahan, tapi kemudian kita melihat ya ternyata antara SMA dan SMK ini tadi 11-12, berarti ini ada apa gitu. Apalagi SMK yang kita dulu bayangkan adalah mereka yang katakanlah siap, walaupun tidak ada yang siap kerja, sebetulnya siap latih lah ya. Jadi ini menggambarkan pendidikan vokasi ya saat ini ya itu masih belum menjadikan sebuah ya karena bisa jadi Pak, karena dalam beberapa survei yang kemarin saya lakukan di Kota Serang saja itu banyak SMK yang memang mau tidak mau ya secara kurikulum tidak bisa mengadaptasi apa yang menjadikan permintaan dari
dunia industri.